Salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Heru Nugroho di channelnya Mas Heru Nugroho Official. Berikut pembahasan pada sesi kali ini di podcast yang ke-14, itu membahas tentang seorang figur tokoh seniman musik, sutradara film, tokoh musik, pemain musik etnik, dan beliau ini juga salah satu inspirasi saya untuk membuat lagu atau mengaransemen sebuah lagu-lagu yang bernuansakan etnik. Etnik itu mungkin ada percampuran dari musik nasional, musik internasional, dengan alat-alat musik tradisi, tak terkecuali dengan gamelan, gamelan Jawa atau gamelan Jogja, gamelan wayang kulit, gamelan Bali, gamelan Sunda, mungkin alat-alat instrumen lainnya ya sungguh sangat banyak. Dan di Indonesia ini sangat-sangat kaya dengan alat-alat musik etnik. Beliau ini adalah Mas Djaduk Ferianto. Dan belum lama ini Mas Djaduk sudah meninggalkan kita. Saya merasa sangat kehilangan dengan figur sosok beliau, yang beliau ini adalah salah satu inspirasi saya. Musik-musiknya keren, musik-musiknya sangat menginspirasi dalam berbagai bentuk aransemen yang aneh-aneh. Kunjuk tunggu kagem beliau, Mas Djaduk Ferianto, yang telah pergi meninggalkan kita. Dan pasti karya-karyanya akan selalu dikenang dan mungkin akan menjadi semangat tersendiri bagi kalangan pemusik-pemusik di seluruh dunia. Berikut saya akan membahas tentang sosok figur Mas Djaduk Ferianto ini. Nama lengkapnya adalah Raden Mas Gregorius Djaduk Ferianto. Lahir di Yogyakarta 19 Juli 1964. Beliau meninggal di Yogyakarta 13 November 2019 pada umur 55 tahun. Beliau ini adalah seorang aktor atau sutradara dan musikus berkebangsaan Indonesia. Beliau adalah putra bungsu dari Pak Bagong Kussudiardja, seniman tari, koreografer dan pelukis senior Indonesia, serta mempunyai adik kandung Mas Butet Kertorojasa. Mas Butet ini sangat terkenal dengan monolognya, dan juga sebagai aktor dan pemain teater asal Indonesia. Dalam bermusik, beliau lebih konsentrasi pada penggalian musik-musik tradisi. Mas Djaduk adalah salah satu anggota dari kelompok musik Kwa Etnika.
musik humor Sinten Remen, dan teater gandri. Selain bermusik, beliau juga menyutradarai beberapa pertunjukan teater dan menggarap ilustrasi musik untuk sinetron di televisi. Dan berikut penuturan dari Wikipedia. Mas Djaduk ini lahir tanggal 19 Juli 1964 di Yogyakarta dan meninggal tanggal 13 November 2019 umur 55 tahun sebab meninggalnya karena serangan jantung. Suami atau maksud saya istrinya adalah Bernadetta Petra, Mbak Bernadetta Petra, dan anak-anak beliau ini bernama Gusti Arirang, Ratu Hening, Galus Presiden Dewagana, Kandida Rani Nyaribunyi, dan yang terakhir adalah Rajani Tetabuan. Orang tua yaitu Pak Bagong Kussudiardja dan Ibu Sutiana. Dan kerabatnya adalah Mas Butet Kertarajasa sebagai kakak. Penghargaan adalah pemusik kreatif 1996. Selanjutnya Piala Vidya sebagai penata musik terbaik tahun 1995. Dan penghargaan dari UNESCO yaitu Grand Prize 2000. Baik, kita akan membahas tentang kehidupan pribadi dari Mas Djaduk Ferianto ini. Djaduk Ferianto lahir di Yogyakarta dari pasangan maestro tari Pak Bagong Kussudiardja dan ibunya Sutiana. Sejak tahun 1972, Djaduk sering menggarap ilustrasi musik sinetron, jingle iklan, penata musik pementasan teater, hingga tampil bersama kelompoknya dalam pentas musik di berbagai negara. Beliau bersama kelompoknya terkenal dengan eksplorasi berbagai alat dan benda sebagai instrumen musiknya. Jadi Mas Djaduk ini mengeksplorasi dari gamelan-gamelan dari Bali, dari Jogja, dari Sunda, ataupun dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Terlahir dengan nama Guritno, pemberian pamannya. Ayahnya Bagong Kussudiardja mengganti namanya dengan Djaduk, yang artinya unggul. Beliau selalu ditemani radio yang sering menyiarkan pertunjukan wayang. Tidak lupa juga buku cerita wayang yang selalu ada di sampingnya. Kemudian beliau bercita-cita menjadi dalang, bahkan pernah belajar mendalang. Mungkin para pendengar yang baik dan budiman baru tahu kalau Mas Djaduk itu ya wis tahu tadi dalang, tadi pernah belajar mendalang juga. Lingkungan masa kecilnya ada di Tejokusuman, Yogyakarta, yang dekat dengan kesenian sangat mendukung karirnya di bidang musik juga teater. Mas Djaduk pernah mendirikan kelompok Reze yang tahun 1978 pernah dinobatkan sebagai juara 1 musik humor tingkat nasional. Mendirikan kelompok musik kreatif Watatita. Pada tahun 1995 bersama kakaknya Mas Butet Kertarajasa dan Purwanto. Mas Purwanto ini kalau yang di Kuwait Nika, beliau ini pemegang Bonang Barung yang salah satu juga dedengkotnya dari Kuwait Nika, penggarap musiknya. Bersama Mas Butet dan Mas Purwanto ini, Mas Djaduk mendirikan kelompok kesenian Kuwait Nika yang merupakan penggalian atas musik etnik dengan pendekatan modern.
Pada tahun 1997, Azaduk mengolah musik keroncong dengan mendirikan Orkes Sintenarmen. Salah satu hal yang pernah mengganjal Djaduk adalah label lokal dan nasional. Beliau mengalami diskriminasi itu sejak 1979. Mas Djaduk baru bisa masuk industri nasional tahun 1996 setelah muncul di acara Dua Warna RCTI. Nah, ini waktu RCTI masih belum merata di seluruh Indonesia dan mungkin di wilayah saya di Yogyakarta itu, saya ingat dulu televisi itu memakai yang namanya booster. Booster itu alat untuk mencari sinyal saluran televisi yang ada RCTI, SCTV, dan mungkin dulu juga pernah ada saluran televisi kayak TPI. Jadi dulu itu masih televisi nasional itu masih, kalau dilihat itu masih kepure ya, masih belum stabil salurannya. Dan saya ingat sekali bahwa Mas Djaduk ini pernah juga membuat salah satu acara di RCTI ini adalah musik dua warna yang menggabungkan antara musik diatonis dan musik pentatonis. Dan saya masih ingat banget waktu itu nonton musik dua warna ini menjadi sebuah warna tersendiri bagi musik di Indonesia. Jadi waktu itu saya terpukau, ya domblong. Akhirnya sampai sekarang saya sangat-sangat terinspirasi dengan musik-musiknya Queetnika. Kembali ke pembahasan Mas Djaduk, maka ketika Mas Djaduk banyak menerima job tingkat nasional, beliau tetap bertahan sebagai orang lokal, tak akan menetap atau berdomisili di Jakarta. Mesti frekuensi tampil di ibu kota sangat tinggi. Djaduk dan kelompoknya tetap berada di Yogyakarta. Berikut festival yang pernah diikuti oleh Mas Djaduk dan Queetnika khususnya, dan beberapa penghargaannya, yaitu di Festival Film Indonesia di Kota Jogja itu tahun 2012, penata musik terbaik Piala Citra, dan judul filmnya adalah Sugija, Soe Gija, kalau bacanya ya Sugiyo kayaknya. Dan beberapa penghargaan ini Mas Djaduk juga pernah di Festival Film Indonesia di Jakarta tahun 2009. Ini adalah Jagad Ekots ini sebagai penata musik terbaik juga dan dapat Piala Citra. Terus film lagi tahun 2008 ini Tiga Doa Tiga Cinta juga mendapat penata musik terbaik Piala Citra. Dan di Festival Film Asia Pasifik di Taipei, tempatnya di Taiwan, itu tahun 1998, Daun di Atas Bantal, penata musik terbaik. Kalau saya ingat tuh Daun di Atas Bantal itu kelihatannya juga sutradara sangat kondang juga. Sutradaranya ini adalah kalau enggak Mas Garin Pak ya, Mas Garin Nugroho itu yang membuat dari Daun di Atas Bantal. Dan yang sewaktu ini boom-boomnya petualangan Sherina, ini juga Mas Djaduk juga ikut berperan di situ dan mendapat penghargaan adalah pemeran pembantu pria terbaik, mendapat Piala Citra. Berikut dari Mas Djaduk ini adalah diskografi. Diskografi adalah beberapa pertunjukan Mas Djaduk yang pernah ditampilkan dan sudah mempunyai album.
yaitu yang pertama adalah Orkes Sumpek Nang Ning Nong bersama Koetnika tahun 1997. Berikut lagi ada Ritu Suara bersama Koetnika tahun 2000, Parodi Iklan bersama Orkes Sinten Remen tahun 2000, Komedi Putar bersama Orkes Sinten Remen tahun 2002, Janji Palsu bersama Orkes Sinten Remen tahun 2003, Maling Budiman juga bersama Orkes Sinten Remen tahun 2006, Dia Sumber Gembiraku lagu rohani tahun 2006, Pata Java bersama Koetnika dan Pata Master Jerman, Nusa Suara bersama Koetnika tahun 2013, dan Gending Jaduk bersama Koetnika 2014, Sesaji Negeri bersama Koetnika tahun 2019. Mas Jaduk ini juga membuat sebuah pertunjukan seperti yang sekarang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat, khususnya di Yogyakarta sampai mungkin dunia, itu adalah jazz ya, ngejazz Milangkori. Saya sama teman-teman musik juga setiap kali ada informasi tentang Mas Jaduk ini untuk main gitu, saya mesti lihat sama teman-teman. Dan pernah juga di daerah Tembi itu pernah ngejazz juga di Mas Jaduk sama beberapa temannya, dan ada beberapa artis-artis musik yang sangat piawai di musik-musik jazz, musik-musik etnik, musik apapun itu, sampai beliau membuat tempat di pindah-pindah ngejazz itu apa? Ngejazz Milangkori dulu itu saya ngejazz gunung kalau yang sekarang tahun baru ini ngejazz gunung. Tapi belum sempat Mas Jaduk untuk yang terbaru ini mau ngejazz gitu, keburu dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Berikut penuturan dari penulisnya adalah Mas Alexander Haryanto tentang Mas Jaduk ini adalah seniman multitalent. Kepergian seniman multitalenta Jaduk Ferianto pada Rabu 13 November 2019 pukul 2.30 dini hari meninggalkan duka mendalam bagi kancah seniman, khususnya kancah kesenian Indonesia. Semasa hidupnya, adik dari Butet Kertarajasa sekaligus putra bungsu Bagong Kussudiardja ini sudah banyak meninggalkan jejak karya. Ada 3 hal yang melekat pada diri Jaduk sebagai seniman musik. Beliau pendiri Koetnika dan Orkes Sinten Remen dan penggagas acara tahunan Ngayuk Jazz. Kelompok musik Koetnika ini didirikan Mas Jaduk bersama Butet dan Purwanto pada pertengahan tahun 1990-an. Ciri khas dari kelompok musik ini adalah penggalian terhadap musik etnik Nusantara yang dipadu menggunakan pendekatan modern. Tak jarang pula mereka mengaransemen lagu-lagu daerah dengan nuansa fusion jazz. Raudal Tanjung Banua dan Imam Budi Santoso dalam musik puisi dari istilah ke aksi tahun 2005 menuliskan bahwa Mas Jaduk Ferianto yang memahami musik dengan baik dan jago dalam mengolah campuran berbagai unsur etnik dengan dunia pop membuat Koetnika tampil dengan fenomena tersendiri. Sementara dalam buku Merenungkan Gema tentang perjumpaan musikal Indonesia sama Belanda tahun 2016, suntingan dari Bart Barendrecht
dan Els Bogaerts disebutkan, jaduk melalui Koetnika adalah campuran antara instrumen musik tradisional termasuk gamelan Bali dan Jawa, instrumen barat dan terkadang benda-benda non-musikal. Mas Djaduk termasuk salah satu komposer otodidak yang memiliki kedekatan spontan terhadap berbagai genre musik tradisional Indonesia maupun barat. Koetnika bahkan merangkum karakter main-main maupun serius dalam musik Djaduk. Sebagai pemusik otodidak yang basah dengan tradisi musik etnik, Djaduk mendasari penciptaannya dengan disiplin ngeng, yakni suatu naluri musikal atau kepekaan pada bunyi, nada, dan irama yang secara asasi dimiliki setiap orang. Ngeng bisa juga dimaksai sebagai suatu kondisi mood sebagai prasyarat bermusik. Potensi sense of ngeng inilah yang barangkali menjadi faktor dalam olah musik Djaduk sehingga bisa menciptakan musik-musik segar. Bedanya Mas Djaduk tak hanya berpatok atau merasa mapan dalam satu kelompok musik atau satu genre saja. Maka pada tahun 2002 Mas Djaduk membentuk satu kelompok lagi bernama Sinten Remen untuk mewadahi pengembangan musik dangdut atau keroncong yang dirasa kurang pas jika digawangi Koetnika. Jadi antara Sinten Remen dan Koetnika itu adalah dua genre yang berbeda dari genre yang musik etnik pop dengan genre yang keroncong. Keroncong ini sangat kental sekali dengan orkes Sinten Remen. Mas Djaduk bersama beberapa seniman lainnya di Yogyakarta juga penggagas festival musik Ngayuk Jazz sebagai upaya untuk memasyarakatkan jazz. Alah kok jazz ya? Jazz, memasyarakatkan musik jazz. Uniknya event tahunan ini bukan digelar di gedung mewah melainkan di pedesaan-pedesaan. Bahkan beberapa jam sebelum beliau meninggal, Djaduk sempat memimpin rapat persiapan pagelaran musik Ngayuk Jazz 2019. Dan para pendengar, saya memberikan informasi, ada sedikit informasi tentang memori tentang Mas Djaduk Ferianto ini. Sebelum beliau meninggal ini menyempatkan diri untuk menonton pagelarannya Mas Seno. Saya betul-betul lihat dan saya ingat bahwa kadingaren kok, dalam batin saya kadingaren kok Mas Djaduk nonton wayang yo. Dan merasa terhibur banget dengan banyolan-banyolan Mas Seno waktu itu. Swarga langgeng nggih Mas, sedaya kemawon Mas Djaduk, Mas Seno. Di sisi lain, Mas Djaduk juga menekuni dunia seni peran. Bersama Mas Butet, beliau bergabung dengan teater Gandrik yang berdiri sejak 1983 dan dirintis oleh beberapa seniman peran Yogyakarta termasuk Pak Heru Kesomurti. Ini adalah Pak Binah kalau di Bangun Tiso, Mas Jujuk Prabowo, Pak Susilo Nugroho, Den Bagus Ingarso, Sepnu Herianto dan Nufu Budianto dan lainnya. Menularkan semangat ke generasi muda. Wafatnya Mas Djaduk tak pelak meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan, termasuk mantan manajer band ska asal Yogyakarta adalah Segidok yang akrab disapa Mesdap. Mesdap pernah mendapat pesan dari Djaduk agar tidak membawa Segidok menetap di Jakarta apabila sudah mendapat kontrak rekaman. Jika pindah ke Jakarta, menurut Djaduk,
Sekidok akan kehilangan jati diri, bahkan terancam bubar. Untuk itu Mas Djaduk memberi nasihat agar band yang dimotori oleh Heru Sekidok dan kawan-kawan ini tetap berkarya di Yogyakarta. Mesdap mengikuti saran itu dan benar saja, Sekidok mampu membuktikan bahwa mereka bisa selevel dan sejajar dengan band-band nasional lainnya. Karena Sekidok mampu mempertahankan kelokalitasnya lokal, dan itu menjadi karakter yang kuat dari mereka, kata Mesdap. Atas dasar itu pula yang barangkali membuat Djaduk tetap mempertahankan kelokalannya, meskipun beliau memperoleh banyak job di Jakarta atau daerah-daerah lain. Bahkan sering diundang tampil ke luar negeri. Djaduk juga Mas Budet tetap bertahan sebagai seniman lokal dan tidak menetap di Jakarta. Studio Kuetnika milik Djaduk yang terletak di Padepokan Seni Bagong Kussudiardjo di Desa Kembaran, Kasihan, Bantul, juga sering dipakai musisi asal Jogja untuk membuat rekaman album di sana. Beberapa di antaranya adalah Sisir Tanah, Melankolik, Tasura, dan masih banyak lainnya. Salah satu personel dari band terakhir itu adalah putri sulung Djaduk bernama Gusti Arirang, yang juga bertindak sebagai salah satu penulis lagu di band Tasura. Tasura ini bandnya sangat keren. Nanti dicari aja para pendengar, search aja Tasura. Saya sangat tergila-gila sama mereka karena musiknya emang bagus-bagus, apalagi liriknya juga sangat luar biasa. Pada Rabu tanggal 13 November dini hari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat, jam 2.30 pagi, Mas Djaduk mengembuskan nafas terakhir akibat serangan jantung. Kabar mengejutkan ini sontak memantikan duka termasuk di kalangan seniman Yogyakarta. Salah satunya adalah Mas Heri Dono yang melalui akunnya Instagramnya menuliskan, "Istirahatlah dalam damai Mas Djaduk, semoga semangatmu akan bertahan selamanya." Penulisnya adalah Mas Alexander Haryanto dan editornya adalah Iswara N. Raditya. Berikut ulasan singkat tentang beliau, seniman tokoh yang sangat melegenda, dan beliau ini adalah seorang musikus dan juga seorang sutradara dan banyak penghargaan yang lain, khususnya yang sudah sampai ke luar negeri bahkan internasional. Bagi kami kalangan muda, khususnya kaum muda milenial sekarang ini harus mencontoh dari perjalanan hidupnya Mas Djaduk Ferianto ini. Musikku adalah hidupku. Swarga langgeng Mas Djaduk, semoga amal ibadah diterima di sisinya dan selalu dalam keindahan bermusik di Kasuwargan Loko. Terima kasih, saya sudah diizinkan untuk membaca artikel ini, dan tak lupa juga untuk para pendengar di podcastnya Mas Heru Nugroho, selalu dalam keadaan sehat, jasmani rohani, dan selalu dalam lindungan Gusti, dan ayam tentrem pokoknya, dan seduluran salawasi. Terima kasih atas waktunya. Salam budaya, salam rahayu, matur sembah nuwun.